Di dalam taksi, Eve menarik napas lega begitu memastikan bahwa taksinya tidak diikuti. Ia bersandar di jok mobil dengan wajah kelelahan sambil menyapukan keringat di dahinya dengan tisu. Malam itu, saat dijebak oleh Margaret, ia memeluk pria acak di sebuah bar. Dia tidak ingat apapun setelah itu, tapi pagi hari ketika bangun, ia telah berada di sebuah hotel dengan kamar presiden suite yang berada di seberang bar. Di sampingnya, ada pria tampan yang sedang memeluk pinggangnya. Wajahnya tampak familiar, namun pikiran Eve yang masih berkabut tidak bisa mengenalinya dengan jelas. Butuh beberapa saat ketika pikiran Eve mulai jernih dan mengingat bahwa pria ini adalah artis terkenal. Ia tersenyum cerah karena mengira ia pasti sedang bermimpi tidur dengan seorang superstar. Eve menatap wajah Michael seperti gadis yang tergila-gila pada idolanya. Jemarinya menyentuh wajah Michael. Saat kulit jarinya bersentuhan dengan wajah terawat dan tampan pria ini, ia meledak dengan kebahagiaan. Kenapa rasanya sangat nyata? Mimpi seperti apa ini? Pria yang tertidur itu merasa geli ketika wajahnya digerayangi. Ia perlahan membuka matanya. Saat ini, mereka saling menatap satu sama lain. Eve tersenyum cerah, dia tak menyangka bahkan dalam mimpi wajah pria ini tampak nyata seolah dalam kualitas HD. Apa kamu menginginkannya lagi? Tanya Michael sambil meraih pergelangan tangan Eve. Eve membeku, cengkeraman tangan Michael begitu nyata hingga membuatnya linglung. Sementara itu, bagi Michael, diamnya wanita ini adalah persetujuan. Ia segera. Pupil mata Eve melebar. Karena sensasi nyata, ia mulai menyadari bahwa ini bukan mimpi. Tangannya mendorong dada Michael untuk bisa lepas dari jerat pria ini, namun itu justru memicu Michael yang. Eve menggigit bibir Michael, membuat pria itu lengah. Ia lalu berusaha melarikan diri, namun dia melihat semua pakaiannya tercecer di lantai. Ia melihat jaket di atas sofa dan segera memakainya sambil menyambar tasnya karena tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya satu per satu. Michael bangkit dari ranjang. Ia memiliki keinginan untuk mengejarnya, namun kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Sebagai artis, dia juga harus berhati-hati agar tidak ada yang memotret dirinya. Eve masuk ke lift. Jaket Michael sangat besar, panjangnya saat dikenakan Eve menutupi hingga tepat di atas lututnya. Meski orang tak akan menyadari bahwa di dalam jaket wanita ini tak mengenakan pakaian dalam, Eve merasa tak nyaman. Dia berjalan dengan menyilangkan kedua tangan di depan dadanya. Setelah sampai di lobi, ia menghentikan taksi. Begitu sampai di rumah, dia baru menyadari di dalam jaket terdapat dompet pria tadi, namun dia tidak tahu cara mengembalikannya. Siapa yang menggigitmu? Tanya Keenan saat menghampiri Michael di hotel. Ia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan ia membutuhkan bantuan secepatnya. Saat masuk ke kamar, Keenan terkejut melihat bibir temannya bengkak dan sobek. Kamar juga tampak berantakan dengan baju yang berserakan. Michael duduk di meja dengan kaki tersilang. Ia hanya mengenakan handuk dengan model kimono untuk menutupi dirinya. Kerutan di wajahnya begitu dalam, menunjukkan ia sedang kesal. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu malu? Ejek Keenan. Wanita itu terlihat menggemaskan semalam. Ia tiba-tiba memelukku di bar dan bersikap genit seperti kucing kecil di tengah jalan yang memohon untuk dibawa pulang. Tapi saat pagi hari, ia sudah berubah menjadi anjing yang menggigit tuan yang membawanya pulang. Keenan tertawa terbahak-bahak mendengar perumpamaan kucing dan anjing. Kenapa kamu tertawa di atas penderitaanku? Apakah kamu tahu dengan bibir seperti ini aku tidak akan bisa syuting sampai beberapa hari? Bukankah kamu memintaku ke sini untuk menertawakan kemalanganmu? Tanya Keenan di sela tawanya. Michael memiliki keinginan untuk menghajar Keenan, namun ia masih membutuhkan bantuannya. Bayar kamar hotelnya. Aku tidak bisa melakukan pembayaran karena wanita itu kabur dengan membawa dompetku. Lebih parahnya lagi, ponselku terbawa asistenku. Michael menghubungi Keenan melalui telepon hotel.
Ia tak bisa mengingat nomor telepon asistennya, namun hafal di luar kepala nomor Kelvin dan Kinan. Hahaha. Kinan tertawa semakin kencang, bahkan ia sampai memegangi perutnya. Astaga, bukan hanya kamu telah digigit oleh wanita itu, tapi kamu juga dirampok. Lain kali, jangan bawa lagi wanita acak tidur. Popularitas yang kamu miliki cukup untuk membuatmu bisa mendapatkan artis lain yang asal-usulnya jelas. Diam. Pekik Michael. Kinan mengatupkan kedua bibirnya untuk menahan tawa hingga pipinya mengembung dan hampir meledak. Semalam, ia juga tidak tahu kenapa dirinya tak bisa menahan diri saat wanita itu memeluknya dan menggodanya. Di kantor Kelvin, Michael segera mendapatkan alamat dan identitas Eve dari bagian kepegawaian. Mata pria itu berkilat dengan ganas, seolah ia adalah musuh yang bersiap untuk menyerang ke markas lawannya. Bolehkah aku ikut? Pinta Kinan. Ia sangat ingin melihat bagaimana cara Michael menangani wanita yang telah mencuri dompetnya. Tidak. Cek. Aku adalah orang yang telah membayar hotel tempat kalian .. Jadi, aku memiliki kontribusi dalam masalah kalian. Michael menyalakan ponselnya. Beberapa saat kemudian, ia menunjukkan layar ponsel yang berisi bukti transfer ke akun Kinan. Aku sudah membayarnya sekarang. Kinan merengut. Setelah itu, ia bahkan ditinggalkan Michael begitu saja di lobi saat Michael pergi sendiri menggunakan mobil Maybach yang semula mereka tumpangi berdua. Kinan cemberut, tapi saat melihat Kelvin dan Eliza berjalan bersama, ia menunjukkan senyum ramah. Apakah kalian akan pulang? Bolehkah aku menumpang? Kelvin menatap Kinan dengan tatapan rumit. Kamu jauh-jauh ke sini untuk ikut menumpang pulang pada kami. Memangnya tadi kamu ke sini naik apa? Cecar Kelvin dengan nada gusar. Aku bersama Michael, kami datang karena mendengar dari Za akan ada pertunjukan. Tapi, Michael kemudian bertemu dengan pencuri dompetnya dan sekarang aku ditinggalkan begitu saja, keluh Kinan. Pertunjukannya sudah selesai, kamu datang terlambat. Aku tahu, beberapa pegawai tadi sudah bergumam sambil lewat. Jadi, sekarang aku tahu kalian akan pulang, bisakah aku menumpang? Kinan tersenyum lebar hingga gusinya terlihat, namun Kelvin merengut. Panggil taksimu sendiri. Aku bahkan belum memberimu pelajaran karena menghubungi Eliza di belakangku untuk menjenguk Zakari. Kinan tertegun. Bisakah kamu tidak terlalu pendendam? Konflik antara kamu dan Harry, aku dan Michael berada di posisi yang sangat sulit. Kinan menunjukkan wajah memelas. Dia ingin bertahan hidup dengan jantung yang sehat, jadi dia harus membuat lelaki pendendam dan berdarah dingin di depannya memaafkan dirinya. Ayo pulang bersama. Kami akan mengantarmu lebih dulu, kata Eliza. Ia lalu menoleh ke arah Kelvin. Dia hanya meminta tumpangan. Jangan terlalu membesarkan masalah. Eliza, kamu adalah wanita yang berhati lembut dan baik, puji Kinan. Kelvin menghela napas dalam. Ia berjalan pergi menuju mobil dengan menggenggam tangan Eliza. Kinan tahu tidak mungkin ia bisa duduk di kursi belakang, jadi dia duduk di kursi bagian depan dengan patuh. Pergi ke kediaman Kinan dulu, baru antar kami ke rumah sakit, titah Kelvin pada sopirnya. Kinan menoleh ke belakang. Rumah sakit. Ada apa kalian ke rumah sakit? Efrain dirawat di rumah sakit. Kalau begitu, aku ikut kalian ke rumah sakit. Keponakan kecilku sakit, jadi aku harus menjenguknya. Michael memarkir mobilnya di depan sebuah rumah sederhana yang kecil. Rumah ini berada di lingkungan penduduk yang terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar yang tinggal di sini adalah masyarakat menengah ke bawah. Saat Michael hendak menuju ke rumah nomor 08 dengan cat usang yang menjadi alamat tinggal Eve, ia melihat gadis itu berjalan dengan tas kertas di pelukannya. Beberapa sayuran tampak menyembul dari dalam tas kertas itu, memperlihatkan bahwa wanita itu sempat berbelanja sebelum kembali ke rumah. Wanita itu. Apakah ia berbelanja dengan tunai di dompetku? Gumam Michael.
Kartu kredit yang berada di dompetnya sudah ia blokir, namun ada beberapa lembar uang $100 yang berada di dalam dompetnya. Pria jenjang itu menyusul langkah Eve yang menuju ke rumahnya. Saat wanita itu masuk ke rumah dan hendak menutup pintu, gerakannya terhenti oleh tangan panjang Michael yang tiba-tiba menahan pintu rumahnya. "Aku menemukanmu, pencuri kecil," kata Michael dengan seringai menakutkan. Belanjaan yang berada di tangan Eve jatuh ke lantai. Wanita itu menjadi gemetar ketakutan melihat Michael. Dia bukan ingin melarikan diri dan tak berniat untuk mengembalikan dompet dan jaketnya. Hanya saja, ia masih merasa takut dan trauma. Eve berusaha menekan pintu untuk tertutup, namun dia kalah kuat dari pria ini. "Tuh, tolong pergi dari sini," pinta Eve dengan wajahnya yang terlihat pucat dan khawatir. Bukan hanya ia belum siap dengan pria ini, tapi dia juga takut ibunya akan mengetahui kedatangan pria asing ke rumah mereka. "Kenapa aku harus pergi? Aku belum membuat perhitungan denganmu yang telah menggigitku dan mencuri dompetku." Suara langkah tiba-tiba terdengar dari dalam. Eve menoleh dan saat melihat itu adalah ibunya, wajah wanita itu semakin pucat. Wanita parubaya itu menatap bola-balik antara putrinya dan pria yang sedang menahan pintu rumah mereka. Ibu Eve lalu menggerakkan tangannya dan membentuk bahasa isyarat yang menanyakan siapa pria itu. Eve menjawab dengan bahasa isyarat juga dan membalas bahwa pria ini hanya seorang marketing surat kabar. Michael tertegun dengan cara komunikasi dua wanita ini, namun dia sudah bisa menebak bahwa ibu Eve bisu dan tuli. Interaksi kedua wanita itu membuat hati Michael melunak, hanya saja jika Michael tahu bahwa ia dianggap sebagai penjual surat kabar, maka pria ini akan memaki wanita muda di depannya. "Aku akan mengambilkan dompetmu. Bisakah kamu menunggu di luar?" "Baiklah, tapi jika kamu tak juga keluar, maka aku akan mengetuk keras pintumu hingga tetanggamu terganggu." Michael menunggu Eve dengan bersandar di dinding samping pintu. Sementara wanita itu membawa ibunya yang tampak kurang sehat kembali ke kamarnya. Dia cukup tampan untuk menjadi seorang penjual. "Kamu tidak berbohong padaku, kan? Mungkinkah ia sebenarnya pacarmu?" tanya ibu Eve dengan bahasa isyarat. "Tidak. Dia bukan pacarku. Ibu istirahatlah, aku akan memasak makan malam dan begitu selesai akan memberitahu ibu." Setelah Eve membantu ibunya yang lemah ke kamar, dia masuk ke kamarnya sendiri. Ia mengambil jaket Michael dengan dompet yang masih ada di sakunya. "Dompetmu ada di saku jaket ini. Aku tidak mengambil apapun dari sana. Tolong jangan mencariku lagi." Michael meraih jaketnya dan mengeluarkan dompet dari dalam sakunya. Ia membuka isinya, ia menemukan semuanya masih utuh seperti terakhir kali. "Aku akan kembali lagi untuk mengembalikan bajumu yang tertinggal di hotel waktu itu." Wajah Eve menegang. Ia tidak hanya meninggalkan baju, tapi juga dalam wannya. Ia mengira sebagai artis terkenal, pria ini pasti akan mengabaikan baju-bajunya yang sekarang mungkin telah dibuang. Jika bajunya masih berada di tangan Michael, maka pria ini telah melihat juga dalam wannya. Wajah Eve kini memerah karena merasa malu. "Lupakan. Kamu bisa membuangnya." Eve sangat malu, dia tidak ingin bertemu dengan pria ini lagi. "Tidak, aku akan mengembalikannya. Lagi pula, urusan kita belum selesai." Pupil mata Eve melebar. "Aku sudah mengembalikan jaket dan dompetmu tetap utuh. Urusan apa lagi yang belum selesai? Kamu menggigit bibirku dan membuatku menderita kerugian hampir $1 juta dalam 3 hari. Kamu harus menggantinya." Eve seperti tersambar petir saat pria ini menuntutnya hampir $1 juta hanya untuk sebuah gigitan. Bagaimana mungkin? Bahkan perawatan termahal di rumah sakit tak akan menelan biaya sebanyak itu untuk mengobati bibirmu. Michael menyeringai. "Luka di bibirku telah membuat jadwal pemotretan dan pembuatan filmku tertunda. Semua itu membuatku menderita kerugian yang tidak sedikit. Kamu harus menggantinya." Kaki Eve lemas seperti jeli.
Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan rumahnya tidak berharga lebih dari $100.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku bahkan pengangguran sekarang. Suara Eve semakin melemah. Bukankah ialah seharusnya yang berada di posisi paling dirugikan? Ia adalah korban di sini, namun justru berbalik menjadi penjahat. Matanya sudah merah, seolah air mata bisa meluncur kapan saja. Aku tidak peduli, kamu harus mengganti rugi. Kumohon, bisakah kamu bermurah hati? Aku seorang wanita yang kehilangan malam pertamanya bukan dari pria yang kucintai. Malam itu, aku juga dijebak oleh temanku. Jadi, aku juga korban di sini. Michael menggelengkan kepalanya dengan acuh. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak memiliki uang, maka tebus dengan cara lain. Eve tercengang. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin menyuruhku untuk menjual ginjal, bukan? Michael menarik napas dalam. Ia tahu Kelvin memiliki seleksi yang ketat untuk merekrut pegawainya, namun kenapa dia mendapatkan wanita dengan otak bodoh yang sama sekali tak mengerti makna dari perkataannya. Aku miskin dan jarang makan dengan baik. Aku menduga organ di tubuhku mungkin tidak begitu berkualitas tinggi. Bagaimana jika aku membayarmu dengan kredit? Aku tahu akan membutuhkan waktu lama, tapi aku akan bekerja dengan giat untuk membayarnya. Aku akan datang lagi dengan membawa rincian total kerugianku. Setelah itu, mari kita bicarakan cara penyelesaiannya begitu kamu melihat nominalnya. Michael berbalik pergi, meninggalkan Eve yang masih mematung. Dalam sehari, ia sudah berubah menjadi pengangguran yang terlilit banyak hutang. Malam hari, di bekas ruang bawah tanah sebuah klub malam, Keenan dan Michael pergi menemui Margaret yang telah berada di sana sejak siang tadi. Wanita yang biasanya berpenampilan menor itu kini riasannya berantakan karena terus menangis. Wajahnya tampak mengerikan dengan maskaranya yang luntur. Aku salah, tolong maafkan aku, kata Margaret begitu mengenali yang masuk adalah Kelvin. Wanita itu berjalan merangkak menuju Kelvin dengan tangan terkatup penuh permohonan. Kelvin memandangnya dengan ekspresi jijik. Dia adalah wanita bodoh dan berpikiran dangkal. Ia penasaran siapa pendukungnya hingga berani membuatnya begitu berani untuk menjebak Eliza. Kamu tidak bekerja sendiri, kan? Margaret terdiam, ia ragu-ragu untuk membuka mulutnya. Baik Kelvin atau orang itu, ia sangat takut menyinggung keduanya karena sama-sama kejam. Aku salah. Aku melakukannya sendiri, tolong beri aku kesempatan. Aku bersedia melayani kalian secara sukarela. Wajah tiga pria itu mengerut dengan jijik, bahkan Keenan hampir mual hanya dengan membayangkannya saja. Wanita di depan mereka tidak terlihat menggoda sama sekali, bahkan makeup yang ia kenakan luntur di mana-mana. Dia mirip boneka Barbie dengan kualitas rendah yang meleleh. Kami bukan penampungan sampah. Kamu pikir kami tidak tahu sudah berapa banyak pria yang selama ini kamu rayu, termasuk para eksekutif tua di perusahaan, hanya untuk menjadi ayah gulamu. Wajah Margaret menjadi kaku. Dia sadar para pria ini bisa mendapatkan banyak gadis eselon atas yang jauh lebih baik darinya, namun dia masih berusaha mencoba menyelamatkan diri dengan merayu mereka, meski tingkat keberhasilan hanya 1%. Kamu tidak akan selamat. Kamu telah menyinggung orang yang salah, ejek Michael. Bisakah aku mendapatkan pengampunan jika mengatakan siapa yang menyuruhku? Kelvin menggeleng. Tidak. Hanya saja, jika kamu memilih untuk berbicara jujur, setidaknya kamu akan dikirim ke penjara dan mendapatkan hukuman secara legal. Tapi, jika kamu tutup mulut, maka aku akan menghukummu dengan caraku. Bibir Margaret bergetar. Caramu. Untuk wanita manipulatif dan jahat sepertimu, biasanya kami akan memotong lidahnya lebih dulu, sela Michael. Lalu mematahkan kedua kakinya. Kamu akan lumpuh dan bisu, lanjut Keenan. Margaret menggigil ketakutan. Dia tidak ingin menjadi cacat.
Akan lebih baik baginya berakhir di penjara, setidaknya ia memiliki kondisi tubuh yang utuh. Rebecca. Ia menemuiku beberapa hari dan menawarkan kerjasama ini. Tiga laki-laki itu menarik napas dalam, sementara Kinan mulai bergumam. Dia sudah selesai karena berani menyinggung Kelvin lagi. Seharusnya ia bersyukur bisa kembali dan hidup dengan tenang. Apa boleh buat, ia sangat terobsesi dengan Kelvin, sahut Michael, ekspresinya terlihat jelas setengah menertawakan Kelvin karena dicintai wanita seperti Rebecca. Kelvin memutar bola matanya ke arah dua temannya itu. Seketika, mereka terdiam dan membuang muka secara bersamaan. Serahkan ia ke kantor polisi. Titah Kelvin pada anak buahnya. Margaret tidak tahu apakah ia harus bahagia atau menangis saat Kelvin akhirnya mengirim dirinya ke penjara. Dia telah dibiarkan tidak memiliki pilihan yang menguntungkan. Apa yang kamu rencanakan untuk menangani Rebecca? Tanya Kinan pada Kelvin. Rebecca adalah orang yang dipulangkan oleh Zachary. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk mengatasinya. Kinan dan Michael kehilangan kata-kata. Kelvin ternyata memiliki rencananya sendiri. Zachary mendatangkan Rebecca untuk mengacaukan hubungan Eliza dan Kelvin, namun wanita itu justru menargetkan Eliza, wanita yang disukai oleh Zachary. Jelas, itu akan memicu kemarahan pria itu karena berani menjebak Eliza. Kelvin pergi ke rumah sakit tempat Zachary dirawat. Pria itu tak sepucat sebelumnya, dan ia sudah bisa dipulangkan dalam waktu 2 hari lagi. Saat Zachary melihat Kelvin, wajahnya muram. Ia sudah mengetahui tentang pendaftaran pernikahan Kelvin di catatan sipil. Ternyata, selama ini usahanya untuk mendapatkan Eliza secara perlahan kalah dengan Kelvin yang menggunakan ancaman. Untuk apa kamu datang ke sini? Memamerkan pernikahanmu. Apakah kamu tahu, semakin erat kamu menggenggam pasir, maka semakin cepat pasir itu meluncur dari tanganmu. Kelvin masih memasang wajah dingin, seolah tak terpengaruh meski ia telah dipicu oleh Zachary. Aku akan menganggap kata-katamu tadi sebagai caramu menghibur dirimu sendiri yang tidak mampu mendapatkan Eliza. Jemari tangan Zachary mengepal. Ia berusaha menekan kemarahan yang ada pada dirinya. Kelvin melemparkan semua bukti yang ia kumpulkan, termasuk rekaman dari pengakuan Margaret. Kamu yang mengundangnya untuk datang, jadi aku menyerahkannya padamu kali ini untuk kekacauan yang telah ia lakukan. Setelah mengatakan itu, Kelvin berbalik pergi, meninggalkan Zachary yang masih termenung. Wajahnya gelap seperti badai. Setelah beberapa saat memikirkan, ia akhirnya melakukan panggilan. Kamu di mana? Mari kita bertemu. Baik. Beritahu aku tempatnya, maka aku akan segera datang, jawab Rebecca. Ia masih mengira Zachary adalah sekutunya. Jadi, dia dengan senang hati memenuhi undangan pria ini. Setelah Margaret tertangkap basah dan nama baik Eliza dipulihkan, Rebecca merasa kesal. Sekarang, ia ingin mengandalkan dukungan Zachary untuk menghancurkan Eliza. Dua orang itu bertemu di kafe dekat rumah sakit saat sore hari. Zachary dipulangkan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya karena ia bersikeras untuk tidak dirawat lagi. Dokter yang merawat Zachary tidak punya pilihan lain, lagi pula Zachary adalah seorang dokter juga yang bisa merawat diri. Apakah kamu menunggu lama? Tanya Rebecca begitu datang. Ia menghampiri Zachary yang duduk di dekat jendela dan menatap ke jalanan. Pria itu hanya melirik Rebecca sekilas dengan wajahnya yang dingin dan acuh. Rebecca mengira Zachary tidak suka atas keterlambatan dirinya. Maaf, terjadi kemacetan di jalanan tadi karena sekarang bertepatan dengan jam pulang kerja. Rebecca duduk, ia memanggil pelayan untuk memesan minuman. Apakah kamu mau memesan minuman juga? Tanya Rebecca saat melihat Zachary hanya memiliki air putih di depannya. Macchiato. Rebecca mengangguk. Berikan kami segelas macchiato dan ais americano. Beberapa saat kemudian, pesanan mereka disajikan.
Rebecca diam-diam menatap Zachary dengan mata terpesona. Dia menyadari bahwa pria di depannya juga tak kalah tampan dan mapan dari Kelvin. Pria ini juga jauh lebih mudah didekati daripada Kelvin yang selalu bersikap acuh dan dingin. Jika saja aku tidak jatuh cinta dengan Kelvin begitu dalam, mungkin aku bisa mempertimbangkan pria ini, batin Rebecca. Zachary, yang selama ini menatap ke jendela, akhirnya kini mengarahkan pandangannya pada Rebecca. Aku mendatangkanmu kembali ke kota ini dengan risiko menyinggung Kelvin. Sekarang, aku ingin tahu sejauh apa kamu telah melakukan misi untuk bisa mendapatkan Kelvin. Rebecca menelan ludahnya. Nada bicara Zachary seperti bos yang sedang tidak puas dengan kinerja bawahannya. Kelvin sangat sulit untuk didekati. Aku menduga ini karena masih ada wanita yang bernama Eliza itu. Jadi, aku masih fokus untuk menghancurkan Eliza dan membuatnya pergi dari sisi Kelvin lebih dulu. Jadi, kamu yang berada di balik tuduhan plagiat Eliza dan merusak namanya. Rebecca mengangguk. Benar. Aku berusaha menghancurkan wanita itu lebih dulu agar Kelvin meninggalkannya, hanya saja usaha itu gagal karena aku memilih komplotan yang bodoh. Tapi, jangan khawatir, aku masih memiliki banyak rencana lainnya untuk menyingkirkan wanita itu. Tatapan mata Zachary berubah menjadi badai dalam sekejap. Pernahkah kamu ingin tahu alasan kenapa aku mendatangkanmu kembali ke sini untuk merusak hubungan mereka? Aku menduga itu karena kamu tahu bahwa wanita seperti Eliza tidak layak untuk Kelvin. Ya, Eliza memang tidak layak untuk Kelvin. Rebecca mengangguk setuju, seolah mereka kini berada dalam pemahaman yang sama. Zachary menggerakkan jari-jarinya untuk membelai gelas berisi macchiato, seolah itu adalah minuman yang sangat berharga. Eliza sangat menyukai minuman ini. Hah? Rebecca tertegun saat mendengar Zachary mengatakan itu dengan ekspresi yang penuh kasih. Ada kalanya ketika buih putih tersisa di atas bibirnya setelah meminum ini. Aku sangat ingin membersihkan sisa itu dengan menciumnya, namun pada akhirnya aku hanya memberikan tisu padanya. Aku membiarkan ia terbiasa denganku lebih dulu dan membuatnya mencintaiku secara perlahan, namun ternyata semua sia-sia begitu Kelvin dan dia bertemu lagi. Rebecca tercengang, ekspresi wajahnya menjadi kaku ketika mendengar pengakuan Zachary. Jadi, kamu ingin memisahkan mereka karena kamu mencintai Eliza. Tatapan lembut dan penuh kasih sayang Zachary saat menceritakan Eliza kini telah berubah menjadi ekspresi menakutkan saat menatap Rebecca. Iya. Dan karena kamu telah berani menargetkan Eliza, maka kita bukan sekutu lagi, tapi musuh. Aku tidak peduli rencana apa saja yang kau lakukan untuk mendapatkan Kelvin, tapi karena kamu telah menyentuh Eliza, maka kamu telah menyentuh garis batasku. Rebecca merinding melihat tatapan iblis dari pria di depannya. Itu sangat menakutkan sampai punggungnya berkeringat dingin. Aku tidak tahu kamu menyukainya. Aku minta maaf. Lain kali, aku tak akan menyentuh Eliza lagi. Zachary berdiri dari tempat duduknya. Aku tak akan membiarkanmu tinggal di kota ini lagi selamanya. Pupil Rebecca melebar. Ia tidak ingin tinggal di luar negeri lagi. Di sana, ia tidak hidup dengan baik karena keluarganya tidak memberinya cukup uang. Mereka menolak membuatnya hidup mewah karena tidak ingin menyinggung Kelvin. Sekarang, setelah ia menghabiskan beberapa hari di Canberra dan merasakan kemewahan hidup sebagai wanita kaya lagi, ia merasa enggan untuk melepaskannya. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak tahu kalau kamu ingin memisahkan mereka karena mencintai Eliza. Aku berjanji tak akan menyentuh Eliza lagi. Tidak. Zachary pergi, meninggalkan Rebecca tanpa kompromi. Wanita itu merasa lemas dengan rona wajahnya yang terdistorsi. Ponselnya berdering. Ketika ia melihat itu adalah panggilan ayahnya, Rebecca segera mengangkat panggilan itu. Siapa yang sudah kamu singgung lagi kali ini? Pekik pria parubaya di ujung telepon.
Mereka telah menekan semua bisnis keluarga kita hingga ke sudut. Pihak pajak bahkan mulai melakukan audit atas penggelapan pajak usaha kita. Seharusnya aku tidak membiarkanmu kembali ke kota ini. Kamu adalah bom waktu dan anak pembawa sial. Hati Rebecca seperti ditikam ketika ayahnya menyebut dirinya sebagai pembawa sial. Ayah, aku anakmu. Kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Persetan. Selain kamu, aku masih memiliki 3 anak lain. Aku lebih memilih kehilangan 1 anak daripada membuat anak lain hidup dalam kemiskinan. Aku akan mengirimmu kembali ke luar negeri. Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu dan hiduplah sendiri di sana. Hanya dengan cara itu aku bisa menenangkan orang yang telah kamu singgung. Panggilan terputus sebelum Rebecca bisa melakukan permohonan. Ia kehilangan kekuatan di tubuhnya dan menyandarkannya dengan lemas di atas kursi hingga hampir melorot jatuh. Ia menatap segelas macchiato di depannya, lalu membantingnya ke lantai. Beberapa pengunjung lain dan pegawai kafe terkejut dan menatap wanita yang mengamuk itu dengan ekspresi aneh. Ini semua karena wanita sialan itu. Kenapa ia bisa begitu beruntung dicintai oleh 2 pria sekaligus? Pekik Rebecca. Seorang pelayan memberanikan diri untuk mendekatinya. Nona, Anda harus mengganti rugi atas barang kami yang telah Anda rusak. Rebecca memelototi pegawai itu, namun karena ada banyak pasang mata yang menatap mereka, ia hanya bisa mengeluarkan kartu kreditnya dengan kesal. Pelayan itu mengambilnya dengan tangan gemetar. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke meja Rebecca. Maaf, kartunya telah dibatalkan. Bisakah Anda membayarnya dengan tunai? Apa? Rebecca sangat terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya akan memblokir kartu kreditnya juga. Dia membuka dompetnya dan tak menemukan uang tunai. Pelayan dan pengunjung lain menatap ke arahnya dengan ekspresi mencibir. Ia tak punya pilihan lain. Dia melepas jam tangan mewahnya untuk melakukan pembayaran. Aku akan membayar dengan ini. Harganya ratusan ribu dolar. Bisakah kamu mengembalikan sisa uangnya padaku? Pelayan itu adalah wanita miskin yang tidak tahu harga jam tangan mewah. Jadi, dia menggeleng. Maaf, kami hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit atau uang tunai. Dasar wanita miskin. Ini adalah jam tangan mewah yang bahkan seharga omset 1 bulan pendapatan dari kafe kalian. Pekik Rebecca. Pelayan itu mundur ketakutan melihat wanita yang kehilangan akal ini. Seorang wanita menghampiri Rebecca dan melihat keaslian jam itu. Aku akan membelinya 10.000 dolar. Omong kosong. Harga jam itu 150.000 dolar. Tolak Rebecca yang merasa seperti dirampok. Terserah jika kamu tidak mau. Lagi pula, harga kopimu hanya 100 dolar saja beserta ganti rugi. Masih ada sisa 9.000 dolar. Lebih baik kamu menerima tawaranku daripada kamu dibawa ke kantor polisi karena tidak bisa membayar. Rebecca mengepalkan tinjunya. Ia akhirnya menerima tawaran itu dan pergi dengan kesal dari kafe itu. Eliza, ini semua karenamu. Maki Rebecca dengan sorot mata yang penuh dendam.